Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Bareskrim Mabes Polri menggerebek laboratorium yang memproduksi hasis padat dan cair di salah satu villa di Ungasan. Ribuan lalat menyerang permukiman warga di sekitar tempat pembuangan air sampah Landi, Kabupaten Bangli. Bangkai paus jenis sperma ditemukan mengapung di perairan Bunutan, Karangasem. Kami berikan kehormatan untuk melaksanakan simulasi. Yang kami hormati, pada kesempatan ini yang kami hormati pula. Komisi Pemilihan Umum Karangasem menetapkan tanggal 20 November merupakan batas pengajuan pindah memilih. Sampai saat ini daftar pemilih tambahan atau DPTB masih berproses dan KPU Karangasem masih terus memperbarui data warga pindah memilih yang masuk dalam DPTB. Daftar pemilih tambahan atau kelompok pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilihan. Namun dalam keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS mereka terdaftar. Syarat mengajukan pindah pemilih ke TPS di daerah lainnya di Bali, yakni bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau sakit, menjadi tahanan rutan, lapas, dan tertimpa bencana. Pemilih yang mencoblos di TPS lain dalam kabupaten akan mendapatkan surat suara Pilgub Bali dan Pilkada Karangasem. Sementara pemilih yang mencoblos di kabupaten lain hanya akan mendapatkan surat suara pemilihan gubernur wakil gubernur Bali saja. Untuk DPTB atau pindah memilih khusus yang 4 kategori. Artinya 4 kategori itu adalah yang sakit, ada bencana, ada bertugas, dan juga yang terkait dengan kriminal seperti itu. Nah, 4 hal itu yang masih bisa kita layani sampai dengan tanggal 20. Mengingat waktunya sudah mepet, KPU Karangasem menghimbau warga yang akan memilih di TPS lain agar segera mengajukan permohonan ke PPK di masing-masing kecamatan atau bisa langsung ke KPU Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Komisi Pemilihan Umum Jembrana hingga hari ini belum menertibkan alat peraga kampanye yang masih bertebaran di sejumlah tempat di Kabupaten Jembrana. Badan Pengawas Pemilihan Umum Jembrana sebelumnya sudah merekomendasi KPU agar segera menertibkan alat peraga kampanye atau yang menyerupai APK. Sesuai mekanisme, setelah rekomendasi keluar, tim pemenangan seharusnya menertibkannya secara mandiri. Namun apabila rekomendasi Bawaslu belum juga ditindaklanjuti seluruhnya atau sebagian, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP Jembrana untuk menertibkan APK tersebut. Terkait dengan APK, kita juga sudah melakukan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan tindak lanjutnya, dan ini nanti kan kita akan lihat juga apakah sudah ditertibkan secara mandiri oleh tim paslon. Kalau tidak, kita koordinasi lagi untuk penertiban secara APK yang sudah bersih itu hari apa ya? APK yang harus bersih itu hari apa? Ya, intinya targetnya di masa tenang harus sudah bersih. Masa tenang itu kan dari 24 ya. Harus sudah bersih semua APK, tetapi terkait dengan yang kita rekomendasikan, ya kita berharap semua sudah ditertibkan di awal. Bawaslu dan KPU Jembrana menargetkan hingga Minggu Tenang yang jatuh pada hari Sabtu 24 November 2024.
Seluruh APK atau yang menyerupai sudah tidak ada lagi yang bertebaran dan sudah ditertibkan secara mandiri atau oleh tim Bawaslu, KPU, dan Satpol PP. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta Bali mempertahankan indeks persepsi demokrasi yang menduduki peringkat pertama nasional. Pujian tersebut disampaikan Kapolri saat mengikuti doa bersama dan ceramah kebangsaan di Gor Prajaraksaka Selasa lalu. Untuk itu, Kapolri meminta pemerintah dan masyarakat Bali untuk tetap menjaga dan mempertahankannya di Pilkada serentak 27 November mendatang. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan kegiatan puncak dari rangkaian pilkada, yaitu pencoblosan, dan tadi disampaikan oleh PJ Group bahwa indeks persepsi demokrasi Bali menempati posisi nomor 1 dan tentunya itu harus dipertahankan oleh kami mensupport penuh. Dan kita mendoakan agar pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November nanti semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik, sehingga ini menjadi modal dasar bagi bangsa kita, bagi rakyat Bali untuk bisa melanjutkan pembangunan. Kapolri menambahkan demokrasi memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, termasuk menentukan pilihan. Namun masyarakat tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.